Selamat hari Minggu semuanya, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, selamat datang di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah bersama dengan adik-adik yang ada di Gereja Rondor dan juga Enci dan Engku yang saat ini siap untuk melayani adik-adik semua. Dan ibadah kita saat ini sebentar akan membawa cerita yaitu Engku Kris Mamusum. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Engku undang semua untuk berdiri. Torang mau mulaikan torang pe ibadah. Dan sebelum itu, mari torang tersejenak dan torang datang kepada Tuhan dan torang menyanyi bersama-sama dengan penuh ketulusan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan cintamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adikku, mari sikap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena pada saat ini kami boleh Engkau kumpulkan dimanapun kami berada untuk beribadah. Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh menjadi anak yang manis, kami boleh fokus untuk beribadah, fokus untuk memuji Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jangan dulu duduk. Torang saat ini mau memuji Tuhan kembali dengan sukacita, dengan girang-girang. Nah, torang bersama-sama saat ini memuji Tuhan, torang menyanyi bersama-sama, oh dahsyatnya. Pakai gerakan semua. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku. Dia yang menang, selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Yes, 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 yes. Semua sukacita, gembira bersama, soraklah puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, dahsyat, yes, yes, yes. Oh dahsyatnya Tuhan Yesusku. Dia yang menang, selamatkan kita, bawa kita kepada Allah. Yes, 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 yes. Semua sukacita, gembira bersama, soraklah puji Dia, sukacita melimpah. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes. Nah, adik-adik masih dengan semangat, masih sukacita, torang sama-sama bersyukur lewat pujian Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Semua tetap sukacita, girang-girang semua. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dia telah dikuburkan, Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sekali lagi, Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Lebih semangat. Sesuai dengan kitab suci, Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, Dia menang, Dia menang. Kita jadi pemenang. Dia raja, Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, semua oleh kasih Tuhan. Bukan kehebatanku, bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, semua oleh kasih Tuhan. Tepuk tangan semua, puji Tuhan. Disilahkan duduk. Adik-adikku yang engkau kasihi di dalam Tuhan Yesus, saat ini torang akan bersama-sama membaca Alkitab. Torang mau dengar cerita Alkitab yang indah dan luar biasa yang akan disampaikan oleh engkau kita, engkau Kris Mamusung. Nah, sebelum itu mari siapkan dulu Alkitab masing-masing, khususnya yang so tahu baca. Siapkan itu Alkitab. Ayo, mana itu Alkitab? Oke? Kalau sudah, sebelum torang mau baca itu Alkitab, torang dulu memuji Tuhan, baca kitab suci. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik sekalian, dan engkau serahkan kepada engkau Kris. Engkau adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum torang mendengarkan cerita firman Tuhan, mari torang minta penyertaan dari Tuhan. Mari torang semua kunci tangan, tutup mata, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Inilah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan, adalah pedoman, adalah pelita untuk kami melangkah dalam kehidupan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan sebagai anak-anak sekolah minggu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti
apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus, beri hikmat agar mewartakan firman di pagi hari ini dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami mendengarnya. Amin. Encingku, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, torang saat ini akan membaca Alkitab. Mari torang buka sama-sama dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 17. Sekali lagi, torang buka dalam Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke 17. Untuk menghormati firman Tuhan, mari engku ajak torang semua badida di rumah masing-masing. Torang akan membaca bagian Alkitab ini mulai ayat 6 sampai ayat 17. Kita mulai. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin-pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Silakan duduk kembali. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Sebelum terang merenungkan firman Tuhan, engkau undang kembali Encik Engku dan adik-adik sekolah minggu.
Torang menyanyi sama-sama, bila iblis menggoda. Merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua. Selamat pagi, shalom, damai di hati. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, torang bersyukur di pagi hari ini torang boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan keadaan yang kuat, dengan keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Engku Kris senang sekali pagi hari ini boleh dipertemukan oleh Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu dan encingku sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Meskipun ya torang masih beribadah dari rumah kita masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi engkau percaya pagi hari ini itu semua tidak mengurangi torang sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini engkau punya cerita tentang seorang yang bernama Daniel. Torang pembacaan malam hari ini tentang Daniel. Tetapi juga Daniel ada DP tamang adik-adik. Ada 3 orang DP sahabat terbaik dari Daniel. Nah adik-adik, dorang ini Daniel dengan DP teman-teman 3 orang ini, dorang adalah orang-orang keturunan Israel. Dorang penama, Daniel penama, Daniel pe teman penama Hananya, siapa le? Misael dan Azaria. Dorang 4 ini dengan Daniel batamang bae adik-adik. Luar biasa dorang pe pertemanan. Nah, dorang ini adalah anak muda yang berasal dari suku Yehuda. Atau dengan kata lain, dorang adalah bagian dari umat Israel. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini 4 orang yang berteman ini, Daniel dan teman-temannya, dorang ini adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, kisah Daniel yang torang baca di pagi hari ini mengisahkan tentang kisah mereka ketika mereka ada di tanah perbudakan atau di tanah Babel. Pada waktu itu mereka harus mengikuti setiap aturan, setiap perintah ketika mereka ada di tanah perbudakan, di tanah Babel. Dan orang-orang yang ada pada waktu itu
bersama dengan orang-orang Israel yang ada di tanah perbudakan, sekali lagi mereka harus mengikuti semua cara hidup, semua pandangan dari orang-orang yang ada di Babel tentunya. Sehingga orang-orang yang ada di tanah perbudakan, adik-adik tahu perbudakan itu ya penjajahan, toh, sama dengan Indonesia, toh, pernah dijajah oleh negara-negara lain, toh, dorang siksa, dorang setengah mati jadi budak, jadi pembantu, jadi jongos, toh, begitulah bangsa Israel ketika ada di tanah perbudakan. Di dalamnya ada Daniel dengan DP teman-teman ini 3 orang. Otomatis adik-adik dorang mesti ikut semua perintah dari para orang-orang yang ada di tanah Babel. Bangsa Babel ini licik sekali adik-adik. Dorang mau mengambil orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, dorang akan jadikan jongos, dorang akan jadikan pembantu, dorang akan jadikan pekerja-pekerja di tanah Babel, termasuk di dalamnya Daniel dan ketiga teman-temannya ini. Dorang pada waktu itu pimpinan-pimpinan di istana Babel, dorang mau cari orang-orang yang DP badan-badan besar, DP badan-badan gode-gode sama dengan Engku Caesar tuh. Dorang cari orang-orang yang sama dengan Engku Kris, badan-badan besar, supaya mau dipekerjakan, mau jadi orang-orang kerja di istana Babel. Dan Daniel dan ketiga temannya ini, dorang ternyata memenuhi kriteria. Dorang terpilih untuk dipekerjakan di istana Babel. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini kata Daniel. Daniel dengan DP 3 teman ini, dorang sangat-sangat menderita pada waktu itu. Dorang harus mengikuti semua yang diperintahkan oleh orang-orang yang ada di istana Babel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dorang pada waktu itu ketika berada di istana Babel, adik-adik tahu orang-orang yang ada di istana Babel dibawa ke pemimpinan Raja Nebukadnezar. Dorang waktu itu, dorang tidak percaya Tuhan. Dorang tidak percaya siapa itu Tuhan Allah. Nyanda. Tetapi Daniel dengan ketiga temannya ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang percaya Tuhan. Sehingga memang bertolak belakang sekali. Beda sekali. Ketika dorang datang di tanah Babel, tanah perbudakan, DP orang-orang di situ ternyata nyanda percaya Tuhan. Sehingga adik-adik, dorang, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, dorang penama di sana diganti oleh para pimpinan istana Babel. Karena pada waktu itu ya Daniel, Hananya, Misael, Azaria, dorang penama berkaitan dengan Tuhan Allah. Jadi nama-nama yang diberikan Tuhan Allah itu menunjukkan bahwa dorang 4 ini adalah anak-anak Allah. Sehingga dorang tidak setuju. Sehingga orang-orang di tanah Babelnya tidak setuju. Dorang merubah dorang penama-nama ini menjadi nama-nama yang mirip dengan dewa-dewa yang orang Babel sembah waktu itu adik-adik. Sehingga Daniel DP nama dah rubah jadi Belteshazzar. Tuh. Hananya dirubah menjadi Sadrak. Misael dirubah DP nama menjadi Mesak, dan Azaria DP nama dirubah menjadi Abednego. Sehingga itulah nama ketiga orang ini toh, yang orang sering dengar cerita-cerita Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dorang 4 ini ternyata dorang penama dirubah oleh orang-orang yang ada di tanah Babel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika dorang penama ini dirubah, tuh, dorangnya ndak protes adik-adik. Dorangnya ndak marah. Dorang ikut peraturan, dorang ikut keputusan yang dikeluarkan oleh
orang-orang dari tanah Babel, pemimpin-pemimpin dari tanah Babel. Sehingga Daniel bilang, terserah, torang penama mau dapat rubah, it's okay, tidak masalah. Suatu ketika adik-adik, suatu hari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi engkau semua pakai nama Sadrak, Mesak, Abednego nih, karena dorang nama so diganti. Dorang empat ini suatu hari diberikan makanan oleh pihak dari istana Babel. Dorang disuguhkan makanan yang sungguh luar biasa adik-adik. Dorang diberikan makanan yang sangat mewah. DP makanan berlimpah-limpah, DP makanan enak-enak, aduh mantap, luar biasa. Sehingga dorang kenyang sekali makan loh. Tetapi ternyata dorang tidak makan adik-adik. Karena kiapa? Karena dorang menolak pemberian makanan yang diberikan oleh orang-orang dari istana Babel. Kiapa dorang ini mau makan? Karena menurut mereka makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang najis. Najis itu apa? Najis itu ya intinya najis itu hal yang Tuhan yang tidak suka, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, toh, yang tidak halal begitu toh. Najis itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga Daniel dan teman-temannya sepakat bahwa dorangnya tidak mau terima ini makanan-makanan yang luar biasa ini. Banyak tuh makanan-makanan yang mewah, banyak makanan-makanan enak. Tapi luar biasa, Daniel dan ketiga temannya ini dorang tidak terima adik-adik. Dorang ini mau makan. Toh, meskipun dorang berada di tanah pembuangan. Tapi Daniel dengan DP teman-teman bilang apa? Daniel dengan DP teman-teman usulkan. Torangnya tidak mau makan itu Jo. Torang tidak mau makan tuh makanan yang enak-enak itu. Torang cuma mau makan sayur dengan minum anggur. Cuma itu, sayur-sayuran Jo dengan anggur. Itu kata Daniel bilang. Daniel dan DP teman-teman bilang. Sehingga ya disepakatilah dorang nyandak makan makanan yang biasa dimakan oleh raja. Jadi kalau raja katuk level-level makanan tuh tinggi-tinggi tuh, tapi dorang nih mau adik-adik, karena dorang tahu itu makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang najis, yang nyandak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Daniel dan teman-temannya memutuskan untuk menolak pemberian dari orang-orang di istana Babel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dorang ini empat sahabat ini, dorang sepakat untuk apapun yang terjadi, dorang nyandak mau menduakan Tuhan. Dorang tetap mau setia pada Tuhan, dorang tetap mau dengar-dengaran pada Tuhan, apapun yang terjadi. Toh? Sehingga dengan demikian, biar dorang cuma makan seadanya, biar dorang nyandak makan makanan yang bergizi, ndak makan makanan yang enak, toh? Tetapi Tuhan Allah tetap memelihara Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Toh? Pada akhirnya bukannya dorang lebih hari lebih kurus, lebih hari lebih habis tu badan, ternyata semakin hari dorang semakin gemuk, semakin gede, semakin baisi tu badan. Karena kiapa? Karena dorang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan menyayangi mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Luar biasa Kang, adik-adik, ini Daniel dengan DP teman-teman Kang. Sungguh luar biasa, orang patut jadikan teladan ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, firman Tuhan datang buat adik-adik semua di pagi hari ini. Firman Tuhan yang pertama datang buat orang semua, mengajarkan orang untuk mari orang hidup sama seperti Daniel, Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Dorang 4 sahabat ini, dorang sepakat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dorang nyandak mau terpengaruh dengan semua godaan dunia. Dorang ndak mau terpengaruh dengan berbagai hal dalam dorang kehidupan. Meskipun pada waktu itu dorang ada di istana Babel, dorang siksa adik-adik, dorang dikecam, dorang dijajah oleh orang-orang yang ada di istana Babel. Tetapi 4 orang ini, Daniel, DP teman-teman, Sadrak, Mesak, Abednego, dorang sepakat, sehati. Tuh, dorang batamang, kalau orang pe istilah sekarang, dorang CS kantal. Berarti dorang mesti setia kawan. Bagi dorang, ini boleh mau baku kasih tinggal dalam berteman. Begitu Kang? Itulah firman Tuhan yang mau datang juga bagi orang di pagi hari ini. Dalam orang pergaulan sebagai anak-anak sekolah minggu, toh, orang Tuhan mau jadi sama dengan Daniel, dengan DP ketiga teman ini. Dorang berteman dengan tulus, dorang berteman nyandak munafik lah, toh, dorang berteman nyandak baking hal-hal yang tidak berkenan, toh. Kalau satu salah, satu tegur, begitu toh. Intinya malam hari ini Tuhan mau. Yang pertama pesan firman buat adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari torang bersahabat dengan torang teman-teman sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dorang batamang luar biasa toh. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada toh, ketika torang berteman, mari torang setia kawan dengan torang teman-teman. Mari torang tetap teguh dengan torang teman-teman. Toh, jangan baku-baku terek, jangan baku-baku hina, Kang. Jangan pilih-pilih teman meskipun toh tadi mau kok batamang ding dia. Karena dia bisa, dia gode. Tadi mau batamang ding dia. Dia nak sama ding kita, nak level orang. Jangan, Tuhan tidak suka orang begitu. Tapi Tuhan mau kalau orang berteman sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mau pergi sekolah minggu, pergi sekolah minggu sama-sama. Baku pangge, baku ajak toh. Kalau orang nanti so boleh mau ibadah sama-sama, mau ibadah sekolah minggu, mari orang baku pangge, baku singgah toh, setia kawan. Jangan tuh satu masih tidur, tuh lain so pergi ibadah. Kong tuh satu tabiar toh. Tuhan mau orang kalau mau belajar baku pangge, belajar sama-sama supaya sama-sama berjalan ke depan, jangan kasih tinggal tuh satu. Toh, kalau ada teman yang salah, adik-adik, Tuhan mau orang ingatkan. Sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika ada pergumulan, ketika ada godaan, dorang baku kasih ingat. Tuhan tidak suka itu Tuhan larang tuh makanan itu, jadi orang jangan makan. Begitulah adik-adik. Toh, Tuhan mau ketika ada yang salah, orang teman salah, orang tegur. Toh, kalau dia nih mau badengar, orang lapor pada orang tua. Toh, intinya orang mesti berubah. Orang harus jadi teman yang baik sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, dengan Daniel. Pesan firman yang kedua buat orang di pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, orang harus punya iman. Sama seperti iman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Keempat sahabat ini. Dorang iman luar biasa. Ada yang tahu apa itu iman? Adik-adik? Apa itu iman? Ada yang tahu? Yang ada di gereja ada yang tahu? Iman. Siapa tahu? Ada yang hafal Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman menurut Ibrani 11 ayat 1. DP kata kunci adik-adik tuh, orang percaya tetapi orang tidak lihat. Betul? Orang percaya Tuhan tapi orang tidak pernah baku dapa langsung dengan Tuhan. Orang tidak pernah baku lihat langsung dengan Tuhan. Toh? Tetapi orang percaya bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
menebus torang pe dosa sampai dengan hari ini. Itu iman, toh. Sehingga firman mau mengajak kita beriman, percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang torang lewati saat ini, torang bisa lewati sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dalam berbagai hal kehidupan kita yang kita jalani, Tuhan mau supaya torang sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal berapa kote? Tanggal berapa ini hari? Tanggal 16 Agustus. Besok torang mau merayakan berapa tahun kote torang pe ulang tahun negara? 70? 75. Wow. 75 tahun torang telah merdeka. Bangsa Indonesia telah merdeka. Tuh. Meskipun di tengah pandemi ini, di tengah pandemi COVID-19, torang belum bisa upacara sama-sama, toh di sekolah belum bisa mau bermain apa ini, mau lomba-lomba atau makan kerupuk, panjat pinang dan sebagainya, belum boleh untuk tahun ini toh, karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang ada di rumah. Tetapi di momen kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun toh, mari torang merdeka adik-adik. Torang merdeka dari berbagai hal. Torang merdeka dari kemalasan toh, yang masih bangun-bangun siang toh, yang masih melawang-melawang orang tua, merdeka dari hal-hal itu. Yang masih malas belajar, torang merdeka dari malas belajar. Torang semakin hari semakin rajin belajar, semakin merdeka dari berbagai hal. Toh, terlebih ketika hari ini torang bersyukur akan memperingati 75 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia besok, tepatnya 17 Agustus tahun 2020. Toh, bagaimana torang mengisi kemerdekaan sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan? Torang mengisi kemerdekaan dengan torang tetap taat, torang tetap setia, torang tetap dengar-dengaran patuhan. Sama seperti Daniel dengan DP ketiga teman. Torang mengisi kemerdekaan untuk tetap taat, setia pada peraturan-peraturan. Toh, kalau pemerintah bilang stay at home, berarti stay at home. Kalau pemerintah bilang rajin cuci tangan, berarti rajin cuci tangan. Kalau pemerintah bilang rajin mesti pakai masker, berarti mesti pakai masker kemanapun orang pergi dan berada. Toh? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sekali lagi di momen ulang tahun kemerdekaan ini, so itu adik-adik lihat toh semua DP tema hari ini kemerdekaan. Encingku adik-adik semua pakai merah putih. Toh, artinya meskipun ada di tengah pandemi COVID, tapi orang tetap merdeka. Amin. Torang doakan bersama, torang akan merdeka dari COVID-19. Amin. Torang akan merdeka dari virus corona. Sehingga torang doakan bersama, semoga keadaan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Torang boleh mau ibadah sama-sama, torang boleh mau belajar di sekolah sama-sama, mau baku dapat dengan encingku di ibadah, torang boleh baku dapat dengan guru-guru di sekolah toh, pasti sokangan toh, pasti engku Cesar so rindu semua adik-adik toh yang ada di jemaat Rondor. Pasti adik-adik so rindu Pak Encik Listi toh mau baku dapat langsung. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan orang semua untuk mengisi kemerdekaan seperti Daniel, tetap taat, tetap tekun, tetap setia pada kehendak dan peraturan dari Tuhan. Sehingga kalau orang taat, kalau orang setia, kalau orang dengar-dengaran Tuhan sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, maka Tuhan janjikan buat kita semua masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang dari orang pe kehidupan. Amin. Selamat hari Minggu buat orang semua.
Selamat bersyukur di usia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, tadi orang sudah mendengar cerita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sehingga orang boleh belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat ini orang akan memberikan persembahan. Dan sambil orang memberi persembahan, mari orang menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekarang torang mau berdoa dan engkau serahkan kepada engkau Kris. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini torang akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mana sikap berdoa? Engkau mulia. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, jangan ada yang bermain, karena doa adalah komunikasi torang dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Karena Tuhan masih tetap memelihara kami, Tuhan tetap menyayangi kami, Tuhan masih tetap setia dalam kehidupan kami meskipun terkadang Engkau mendapati kami tidak setia kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kami boleh beribadah, bersukacita dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Rondor di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Baik kami sebagai guru-guru sekolah minggu, tetapi juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu masa depan gereja. Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka taat, mereka setia kepada Tuhan. Kami pun mau seperti itu Tuhan. Kami pun memohon Tuhan tetap menyertai kami untuk kami terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Maka kami rindu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Di pagi hari ini Tuhan kami hendak mendoakan semua teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Rondor dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka. Kami percaya Tuhan, semua hal yang mereka perlukan, semua hal yang mereka butuhkan ada dalam campur tangan Tuhan. Pun dengan guru-guru sekolah minggu Enci dan Engku yang ada di Jemaat Gemim Rondor, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, sehat, kuat, Tuhan anugerahkan bagi semua anak-anak sekolah minggu dan semua guru-guru sekolah minggu
yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Pun secara khusus kami berdoa di pagi ini Tuhan untuk Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Mulai dari Ketua, Encik Penatua, Listi Roti, sampai semua komisi yang ada bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang indah. Tuhan memberkati segala program komisi pelayanan anak yang ada di Jemaat Rondor. Tuhan berkati. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi komisi anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Rondor. Di tengah pandemi COVID, mereka tetap semangat, mereka tetap berjuang menjadi teladan bagi semua guru-guru sekolah minggu, semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Rondor. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami rindu untuk berdoa buat keluarga kami, mama papa kami, oma opa kami, kakak beradik kami yang saat ini bersama dengan kami pun yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Beri berkat dalam setiap upaya usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan semua dan berkat Tuhan akan mengalir di tengah kehidupan keluarga kami. Terpuji Engkau Bapa, berdoa kami untuk badan pekerja, majelis jemaat yang ada di Jemaat Rondor. Mulai dari Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Theo Tawaris, sampai seluruh anggota Badan Pekerja yang ada, seluruh pelayan khusus, Penatua Syamas, ketua-ketua Komisi Bipra, semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Rondor, diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dimampukan selalu dalam mereka mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai seluruh pemerintah yang ada di pelosok desa. Tuhan berkati, terlebih yang ada di Kelurahan Paniki Bawah. Tuhan jaga sertai mereka dalam mereka mengemban tugas sebagai aparat pemerintah. Jaga kami, lindungi kami. Terlebih di saat ini Tuhan, kami bersyukur kami ada di usia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada besok hari tanggal 17 Agustus. Kami rindu mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia semakin maju, semakin berkembang, ada dalam penyertaan Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak berkenan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa Indonesia di usia 75 tahun ini semakin jaya, semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa Indonesia. Terpuji Engkau Bapa, kami telah memberikan persembahan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami memberi dengan sukacita iman, Tuhan yang akan menguduskan, memberkati persembahan yang kami berikan, biar itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat Encik Engku dan anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini boleh beribadah di saat ini. Mereka pun yang telah memberi diri dalam pelayanan dalam ibadah ini. Tuhan berkati Encik Engku yang ada sebagai pemain musik, sebagai singers. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, encik-encik sekolah minggu yang beribadah di gedung gereja ini. Tuhan berkati dengan berkat dari Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur sambil kami terus memohon penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, kami terlalu yakin, kami terlalu percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami. Kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terpuji Engkau Bapa, inilah kami yang berdoa, inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang memohon kepadamu. Dengar, sambutlah doa kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, engkau ajak semua untuk berdiri kembali, dan saat ini torang memuji Tuhan dalam lagu penutup kita, yaitu Pekerja Kristus yang mulia, telah lama ku cari-cari. Pakai gerakan semangat-semangat semua. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jengku yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita akan kembali dalam kembara hidup kita masing-masing. Tetap semangat dan kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh guru-guru sekolah minggu, menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, bahkan menyertai kita semua hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Ada sukacita, joy, 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 sukacita, sukacita, yes, 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 tepuk tangan semuanya. Karena itu engkau berterima kasih kepada yang bertugas pada hari ini, yang sudah memberi diri untuk pelayanan. Torang pe engkau Krisma musuh, enci-enci, adik-adik, Enci Tania yang sudah menjadi kantoria atau penyanyi kita, dan juga ada engku-engku yang sudah menjadi tim musik, dan ada engku-engku yang ada di balik kamera, tim multimedia. Adik-adik sekalian, torang tahu bersama bahwa besok hari adalah torang pe Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah di tempat ini, engkau mau ajak torang semua masih berdiri. Torang meskipun di tengah-tengah pandemi ini, torang tidak bisa upacara bendera, torang hanya mungkin bisa dari rumah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi mari bersama-sama dengan adik-adik dan encik-encikku yang ada di sini, torang bersama bersyukur, torang menyanyi bersama-sama torang pe lagu kebangsaan Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Demikian seluruh rangkaian ibadah anak sekolah minggu pada hari ini, tanggal 16 Agustus 2020. Tuhan memberkati kita semua, damai di hati. Shalom, sampai jumpa minggu depan.